Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang di sini yang mau mengakui perasaan dia, ingin ngasih tahu ke kamu bagaimana perasaan dia sebenarnya sama kamu. Tapi di sini tuh dia kayak ngerasa takut atau gimana ya, udah ngerasa insecure, udah ngerasa nggak berani untuk mengakui perasaannya karena ada sesuatu yang memang sudah kamu ketahui. Mungkin kamu tahu sifat aslinya orang ini, kamu tahu kebohongan-kebohongannya orang ini, kamu tahu orang ini gimana gitu lah ya. Mungkin sekarang kamu memikir uh, dia itu orang yang buruk atau gimana. Jadi kayak ada rasa insecure dari dia, ada rasa nggak percaya diri dari dia untuk mengakui perasaan dia sebenarnya sama kamu karena yaitu dia tahu bahwa kayaknya kamu nganggep dia buruk deh gitu ya. Entah di sini faktanya kamu memang menganggap dia buruk atau tidak, tapi dia tahu diri gitu ya. Kamu udah tahu aslinya dia itu seperti apa. Jadi dia kayak merasa kayak, aduh, kira-kira kalau aku kasih tahu perasaan aku sama kamu, kamu terima aku nggak ya gitu. Jadi kayak nggak nggak percaya diri lah gitu ya. Oke, kita lihat ceritanya seperti apa. uh, ada seseorang di sini yang sebenarnya ketika bersama kamu tuh mungkin dia sempat menyabotase hubungan kalian atau sempat menghadirkan pihak ketiga yang akhirnya menyabotase hubungan kalian, menghancurkan hubungan kalian gitu ya. Mungkin dia ini sempat gitu menjalin hubungan dengan kamu atau PDKT-an sama kamu, deket sama kamu, terus itu tanpa dia sadari atau memang sengaja gitu ya. Aku nggak tahu di sini. Pokoknya intinya ada situasi kayak dia menghancurkan hubungan ini gitu ya, sehingga kamu merasa kecewa juga sama dia. Terus itu akhirnya di sini mungkin kamu tahu sifat aslinya ya, mungkin dia orang yang suka gonta-ganti pasangan, mungkin dia orang yang suka bohong, suka selingkuh atau apa gitu ya, sehingga tersabotaselah hubungan kalian, akhirnya kalian berpisah. Nah, terus aku melihat di sini sebenarnya ada keinginan dari dia untuk membangun kembali hubungan kalian berdua. Ya, dia pengen secara gigih memperjuangkan kembali hubungan kalian dan memperbaiki hubungan. Ya, memperbaiki apa itu namanya, perspektifmu. Kayak gitu. Bisa juga dia mungkin ingin memperbaiki apa yang selama ini salah dalam diri dia atau kurangnya dia atau kejahatan ya, pokoknya yang semacam itulah ya. Pokoknya kayak mau memperbaiki diri. Nah, kayak gitu ya, karena di sini aku lihat kayak ada keinginan dari dia untuk memperbaiki hubungan dengan kamu. Aku lihat nampaknya kamu dengan dia twin flame, berarti hubungan yang menyakitkan ya. Jadi walaupun gini, sebenarnya kamu dengan dia sama-sama saling suka, sama-sama saling cinta, sama-sama saling tertarik ya. Cuman twin flame ini itu sebenarnya hubungan bisa dijalani dengan langgeng, dengan aman, nyaman, damai, tentram kalau misalkan kalian berdua sama-sama bisa saling menyeimbangkan gitu. Kenapa aku bilang begitu? Karena kalian berdua ini ternyata memiliki suatu perbedaan yang bertolak belakang, ya, atau mungkin punya dualitas gitu ya. Kamu pengennya berkomitmen segera, dia pengennya fokus dulu di karir dan keuangan misalkan. Atau kamu pengennya serius sama dia ya, kamu hanya menganggap dia satu-satunya, dia menganggap kamu hanya selingan. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi ada suatu situasi dualitas di antara kalian
gitu ya. Jadi masih belum satu pemikiran, belum dalam belum bisa untuk saling menyeimbangkan, melengkapi, belum saling saling memperjuangkan, itu belum gitu. Tapi sebenarnya sama-sama saling suka, kamu suka dia, dia suka kamu, sama-sama saling cinta, kamu cinta dia, dia cinta kamu. Tapi ya itu, kamu pengennya A, dia pengennya Z, kayak gitu ya. Jadi masih ada dualitas, sehingga hubungan ini walaupun dijalani, walaupun kalian sama-sama saling suka, terasa menyakitkan. Bukan terasa lagi, tapi emang sakit rasanya gitu ya. Ya, gitulah pokoknya. Terus itu aku lihat di sini kayak ada keinginan dari dia ingin menghubungi kamu lagi untuk menunjukkan atau untuk memberitahu kamu tentang perasaan dia sebenarnya sama kamu. Dia pengen ngasih tahu kamu, memberikan pesan ya, entah telepon, entah SMS, entah WA, chat, DM atau apalah gitu ya. Pokoknya di sini dia pengen mengekspresikan rasa cinta dia ke kamu, karena aku lihat dia ternyata selama ini walaupun saat ini mungkin tidak seintim dulu, atau bahkan mungkin saat ini sudah diem-dieman, udah putus hubungan, itu masih sering memikirkan kamu ya. Makanya di sini dia heran kenapa walaupun di sini dia sudah insecure sama kamu, sudah tidak percaya diri sama kamu, mungkin kamu juga sudah menunjukkan sifat tidak percaya lagi sama dia, sudah merasa asing gitu ya, tapi kok dia ngerasa masih selalu kepikiran kamu terus. Ada apa ini? Ada hubungan apa? Ada koneksi apa? Ya, apa yang terjadi gitu. Jadi dia mulai mengangkat spiritualitas dia, jadi kayak introspeksi ya, apa sih sebenarnya, kayak bertanya pada diri sendiri, oh ternyata aku memang masih sayang sama kamu, aku memang masih cinta sama kamu gitu. Jadi pengen ngasih tahu kamu, ingin memberikan pesan ke kamu bahwa aku tuh cinta sama kamu, aku suka sama kamu gitu. Oke, mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang pola pikirnya itu tentang uang atau materi ya. Jadi mungkin pencapaian dia saat ini lagi mengejar materi, dan mungkin saat ini pun kamu memang juga lagi mengejar materi seperti itu ya. Pokoknya di sini aku lihat kalian itu lagi pengen untuk berkelimpahan, pengen punya uang yang banyak, atau punya kehidupan yang stabil, karir yang bagus ya, seperti itulah. Jadi saat ini aku lihat karena kalian berpikir hubungan kalian selama ini menyakitkan bersama si dia gitu ya, sehingga kamu membuat pola pikir yang positif aja. Oke, menjalani hubungan percintaan dengan dia itu sakit, yaudah kalau misalkan sakit ngapain tetap dipertahankan, lebih baik aku lebih fokuskan aja energiku ke karir, ke keuangan, seperti itu ya, ke kehidupan aku pribadi gitu. Jadi kalau aku lihat saat ini dia merasa bahwa kamu tuh sekarang lebih fokus ke materi gitu, atau kamu pengen mewujudkan cita-citamu, mewujudkan usahamu, apalah pokoknya membangkitkan usahamu seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini tuh lagi bener-bener fokusnya di hal-hal yang ingin memiliki keberkahan dan kebahagiaan gitu. Kalau misalkan hubungan percintaan ngebuat kamu sakit, ya ngapain dijalani? Lebih baik cari yang bisa memberikan kebahagiaan di kamu. Apa yang bisa memberikan kebahagiaan kamu? Uang, materi, karir, pencapaian, kesuksesan, cita-cita atau apapun yang saat ini kamu lakukan gitu ya. Ya, aku melihat di sini dia ngerasa bisa jadi memang ini energi dari kedua belah pihak ya. Bisa ini kamu, bisa ini dia, ya bisa keduanya memang saat ini energinya seperti ini. Dan aku lihat memang kamu itu lagi bener-bener pengen stabil ya, dia pun pengen stabil, pengen aman secara karir, secara keuangan, terus juga pengen bertumbuh, pengen berkembang, pengen punya pekerjaan yang bagus, usaha yang sukses, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini kayak kalian itu sama-sama ingin berjuang
apa ya, berjuang untuk hidup masing-masing. Jadi gimana ya aku bilangnya? Kalian ingin bertahan di kaki kalian sendiri. Kalian ingin sukses di kaki kalian sendiri. Jadi benar-benar usaha sendiri kalau aku lihat di sini ya. Kalian itu benar-benar usaha sendiri tanpa bantuan orang lain. Ya mungkin kalian memang tidak memiliki privilege dari keluarga sehingga ya memang berjuang dari nol ya, sendiri, berjuang di kaki sendiri, usaha sendiri, keringat-keringat sendiri gitu kan. Nah, gitu kalau aku lihat di sini. Jadi benar-benar ambisiusnya itu di sini, di karir, keuangan, materi ini gitu aku melihatnya. Ya, jadi pengen fokus di kestabilan keuangan, karir, kehidupan. Seperti itu. Lebih ke karir dan keuangan sih ya, aku lihat di sini energinya. Terus itu aku melihat bahwa ini orang seperti candu ya sama kamu. Ada tingkat kodependensi. Kemungkinan selama ini kamu yang selama ini selalu effort, selalu berjuang, selalu apa ya, ugal-ugalan mencintai dia, effortnya ke dia kayak gitu ya. Aku lihat di sini. Tapi dianya mungkin cuek gitu. Ya, dia mungkin selama ini tidak peduli sama kamu, membiarkan kamu begitu saja gitu ya. Terus juga aku melihat di sini kayak ada seseorang di sini, entah ini kamu atau dia, masih memiliki obsesi. Ya, salah satu di antara kalian kayaknya masih memiliki obsesi di sini. Jadi misalkan kamu masih terobsesi dengan dia, tapi kalau kamu nggak ngerasa kamu nggak terobsesi lagi dengan dia, berarti dia yang terobsesi sama kamu. Ya, dia masih ingin memiliki kamu, masih ingin mengontrol kamu, masih memiliki rasa emosional terhadap kamu. Tapi situasinya sekarang salah satu pihak itu yang tidak ambisi lagi, itu seperti sudah memblok emosinya terhadap si dia. Jadi misalkan gini, kalau misalkan dialah ya yang sangat ambisius banget, candu banget, terobsesi banget, pengen memiliki kamu, berarti di sini kamulah yang memang sudah memblok perasaan kamu. Kamu sudah apa ya, kayak membatasi diri, membatasi perasaanmu, membatasi pergerakanmu untuk dia. Gitu ya, jadi kayak dia masih pengen memiliki kamu, kamunya sudah nggak mau, kamu bahkan mungkin sudah cut off, kamu mungkin sudah move on, kamu mungkin sudah ya nggak peduli gitu loh sama dia, sudah ya memilih fokus dengan diri sendiri aja gitu. Oke, apa sih yang membuat kamu akhirnya seperti ini? Ceritanya kenapa gitu ya, kita lihat. Kenapa kamu sampai cut off dia atau memblok perasaanmu untuk dia? Padahal dulu kamu sempat lo bucin gitu kan, sempet apa ya, terlena gitulah ya sama dia. Kenapa sekarang sebaliknya ini aku lihat? Ya, kalau aku melihat dari tarotnya ya, di sini sebenarnya dia itu masih memiliki keraguan terhadap dirinya sendiri ya. Ada suatu kerentanan di hatinya, bisa jadi mungkin memang karena keadaannya, atau mungkin dia pernah punya trauma, pernah gagal dalam suatu hubungan, atau ya dia melihat situasinya mungkin tidak memungkinkan untuk bersama dengan kamu atau gimana gitu ya. Sehingga ada rasa ketidakamanan untuk bisa terbuka atau bisa menunjukkan perasaan dia selama ini ke kamu gitu. Ya, jadi kalau aku lihat selama ini tuh dia sebenarnya kurang percaya diri gitu untuk nunjukin perasaan dia sebenarnya sama kamu, sehingga timbullah kecemasan saat ini tuh ya. Aku lihat kayak ada energi kayak lemah saat ini dia tuh ya, kayak lemah karena keraguan dan ketidakpercayaannya diri dia itu ya, untuk mengungkapkan ya, terus itu untuk bisa jujur sama kamu, untuk ya menceritakan siapa sih diri dia sebenarnya ya, apa yang selama ini terjadi dalam hidupnya gitu.
ya. Terus itu aku melihat di sini mungkin keadaan tidak amannya ini itu sebenarnya juga menyulitkan dia, dan juga mungkin selama ini ketika masih sama kamu itu juga menyulitkan kamu ya. Karena aku lihat di sini kayak apa ya? Selama ini ketika kalian entah kalian masih PDKT atau kalian ini pasangan kemarin-kemarin tuh ya, seolah-olah kalian itu lebih fokus ke diri masing-masing. Jadi walaupun kalian itu misalkan pasangan gitu ya, pacar atau ya pasangan gitu. Jadi terasa walaupun berdua rasanya single gitu loh, karena lebih karena kalian itu fokusnya tuh hanya ke diri masing-masing. Kamu fokus dengan hobimu, kamu fokus dengan hidupmu, dia juga fokus dengan hobi dia, dengan hidup dia, seperti itu ya. Terus itu juga aku melihat di sini kayak kalian tuh sulit untuk membangun pondasi kepercayaan yang kokoh ya. Jadi kalian itu mungkin sering curigaan ya, karena mungkin yaitu lebih fokus ke diri masing-masing gitu kan, kurang ada perhatian satu sama lain, kurang ada komunikasi satu sama lain, tiba-tiba ngilang dalam waktu yang lama, nggak ada komunikasi dalam waktu yang lama, sehingga ada kecurigaan-kecurigaan, ada rasa cemburu, ada rasa kayak nggak yakin gitu loh. Ya kalau aku lihat di sini. Terus itu mungkin salah satu pihak kayak mungkin masih semakin hari itu semakin mengontrol. Ya, mungkin dia yang sering mengontrol kamu atau kamu yang sering mengontrol dia. Jadi bukannya simpatik sama pasangannya, bukannya perhatian, tapi malah mengontrol kayak gitu. Jadi misalkan gini deh, ya memang setiap orang tuh kan punya prioritas masing-masing ya, walaupun menjalin suatu hubungan tapi kan punya kehidupan masing-masing. Misalkan dia di sini dia sibuk dengan pekerjaannya, sehingga mungkin nggak ada komunikasi sama kamu dalam waktu yang lama. Terus misalkan kok kamu nggak pernah sih chat aku, kamu nggak pernah cerita apa yang terjadi bla 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 bla, seharusnya kamu cerita aku. Nah itu kan bentuk dari pengontrolan diri ya, ke dia gitu loh. Kamu ngontrol dia. Nah itu yang ngebuat dia merasa risih gitu loh. Ya aku juga kan punya kehidupanku, kalau aku nggak kerja, kalau aku hanya fokusnya hanya cinta-cintaan doang gitu kan, ya aku nggak makan gitu loh. Oke, memang ya, kalau memang kamulah tujuan, pasti di sela-sela waktu senggang dia pasti kan kasih kabar ya, kasih ya bercerita, telepon kamu, chat kamu, atau cuman say hello, tanya kabar gitu doang ya. Seharusnya bisa seperti itu ya. Oke, jadi salah satunya ini ya yang ngebuat kamu akhirnya tuh mending udah deh lepasin ya. Salah satunya ini karena berdua tapi rasanya sendiri, itu yang pertama. Terus kurang simpatik, kurang perhatian, terus apa itu namanya tadi aku lupa. Pengontrol ya, pengontrol, terus juga hilangnya rasa kepercayaan, dan dia juga orangnya kurang percaya diri. Terus itu juga sering mengabaikan kamu ya kan, bahkan kalau misalkan kamu punya kepentingan apa gitu sama dia, kayak tidak digubris ya kan, tidak didengar, tidak diperdulikan, seperti itu aku lihatnya. Oke. Orangnya kekanak-kanakan, tidak bertanggung jawab, pemalas. Aku lihat memang mungkin dia ini kurang berprestasi ya. Orangnya juga suka menunda-nunda. Banyak ya aku lihat di sini kehilangan kesempatan, kayak misalkan kesempatan bekerja di sini tuh kayak lepas begitu saja, atau kesempatan berkarir, berusaha atau apa gitu ya, kayak lepas gitu. Bahkan dalam percintaan pun begitu ya, banyak kehilangan kesempatan untuk menjaga hubungan, mempererat hubungan, seperti itu. Sehingga kalau aku lihat sebenarnya prospek hidup dia ini buruk sebenarnya ya. Terus itu apalagi ya? Aku melihat di sini kemungkinan dia ini selama sama kamu itu nggak jujur dan juga tidak setia. Ada ketidakdewasaan, dia ini dalam hidupnya selalu kayak menjual kemurungan atau
punya watak yang masam gitu ya, sehingga kayak apa ya, kayak berdrama gitu ya, apa sebutannya ya. Jadi kayak pokoknya kayak memelas gitu, bukan memelas sih, lebih tepatnya kayak melas gitu loh. Tahu melas nggak sih kalian? Kayak hidup dia tuh sedih, menyedihkan gitu. Kayak hidup dia tuh selalu menjual ke kamu atau ngasih tahu ke kamu kalau dia tuh susah, kalau dia ini ditinggalkan, kalau dia dulu pernah diselingkuhi sama pasangannya, bla 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 gitulah pokoknya ya. Kayak pokoknya gitulah, hidup dia kayak selalu murung, punya watak yang masam seperti itu. Dan juga orangnya mungkin suka berbohong sama kamu, memperlakukan kamu dengan buruk ya, sehingga ya udah sekarang beresiko dia kehilangan kamu. Dan ketika dia sudah kehilangan kamu, menyesal. Itu yang dia rasakan saat ini ya. Nah, dia sadar, dia tahu kalau misalkan dia di sini mau menarik perhatian kamu lagi, ya apa ya, kalau aku lihat di sini dia kayak sadar gitu untuk menarik perhatian kamu lagi, ya dia harus berusaha lebih keras ya, lebih keras untuk menarik perhatian kamu lagi seperti itu. Karena di sini dia merasa bahwa kamu itu udah kadung bosan sama dia, udah kadung kesel sama dia gitu ya. Kalau memang kamu sama dia ini sebenarnya belum menikah ya, berarti aku lihat sebenarnya dia ini belum siap berkomitmen sama kamu gitu ya. Oke, mungkin dia ini orang yang sebenarnya secara materi ya, dia ini bukan orang yang sulit-sulit amat, atau memang dia ini berasal dari keluarga yang mampu sebenarnya ya. Soalnya aku lihat di sini kayaknya dia ini dapat warisan kok dari keluarganya, dari orang tuanya gitu ya. Jadi sebenarnya kemungkinan dia ini bukan dari orang yang nol banget atau susah-susah banget, enggak juga gitu ya. Karena aku lihat di sini dia itu dapat warisan. Ya, dia itu secara keuangan tuh bagus, berasal dari keluarga yang oke gitu loh. Ya, keluarganya itu mampu, bahkan berkelimpahan. Ya, ada yang berkelimpahan. Dan aku lihat ya dia berasal dari keluarga yang makmur gitu ya. Berasal dari keluarga yang stabil secara materi gitu. Dan aku melihat di sini memang kamu itu sangat menginginkan sekali memiliki hubungan yang punya dasar yang kuat ya, terus pengen punya hubungan yang damai, penuh dengan kegembiraan ya. Terus itu juga aku melihat memang baik kamu atau dia itu punya pandangan tentang keluarga itu benar-benar klasik ya. Jadi menilai keluarga itu benar-benar yang klasik, apa ya, tradisional, bukan tradisional juga sih. Jadi kayak mana ya? Keluarga itu adalah prioritas. Keluarga itu adalah orang yang paling dekat. Jadi kalau kita bisa putus sama pasangan, tapi kita tidak bisa putus dengan keluarga. Jadi kalau mau nikah untuk menjadi keluarga itu kalau bisa jangan cerai gitu loh. Nah itu ya, pokoknya seklasik itu. Jadi kalau menikah tuh, kalau udah siap menikah berarti tidak ada perceraian, tidak mau ada perceraian. Nah kayak gitu ya. Contohnya aja, contoh atau klasik lagi pemikiran atau pemikiran tentang keluarga yang klasik itu seperti apa, kalian paham lah ya. Intinya seperti itu. Sehingga di sini aku lihat apa ya? Hati-hati gitu banget lah ya. Bisa dibilang hati-hati banget gitu. Kalau cari pasangan gitu, dan hati-hati banget dalam mengambil keputusan untuk yuk kita menikah. Nah itu hati-hati banget. Kenapa di sini? Ya itu tadi, karena dia punya pemikiran yang klasik, baik kamu ataupun dia itu sama-sama punya pemikiran yang klasik. Jadi kalau bisa sebelum menikah itu udah punya rumah dulu, atau punya karir yang bagus dulu, keuangan yang stabil, pemasukan yang stabil secara materi, emosionalnya sudah bisa dikontrol, mentalnya siap. Nah seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat baik kamu ataupun dia sama-sama memiliki pemikiran yang seperti itu ya gitu. Terus itu aku melihat memang kalian ini ingin menjalani suatu hubungan berkomitmen jangka panjang untuk bisa hidup bersama. Nah itu tadi aku bilang ya. Jadi kalau bisa tuh jangan cuman say hello, kenalan, baru kenal
pendekatan, ya penjajakan sebulan, abis itu udah ilfil, akhirnya bubar. Nah, dia nggak mau yang seperti itu. Tapi ya mungkin faktanya seperti itu, gitu. Dan kamu pun seperti itu ya. Jadi kemungkinan ada nih dari kalian hubungannya juga on off ya. Karena apa ya, perasaan itu ada, tapi karena punya prinsip itu, keluarga adalah sakral, keluarga itu benar-benar punya pemahaman nilai-nilai keluarga yang klasik gitu ya, sehingga dalam penjajakan itu kayak butuh diproses perlahan-lahan. Makanya di sini mungkin sering on off. Jadi kalau misalkan ada yang nggak cocok, dah akhirnya saling diem-dieman, saling dipikirin. Kira-kira kalau gini dia bisa berubah nggak ya? Kayaknya aku nggak suka dengan sikap dia yang cerewet, aku nggak suka dengan sikap dia yang cuekin aku, nah kayak gitu. Akhirnya dingin-dinginan, terus gak lama nanti atau udah sekian berapa lama balikan lagi, say hello lagi, deket lagi, nah kayak gitu ya. Jadi kemungkinan kalian ini sering on off juga hubungannya gitu. Terus itu juga page of one. Ternyata selama ini dia itu masih belum bisa menentukan pada siapa pilihan dia untuk dijadikan pasangan. Sehingga dia itu masih banyak membuka lowongan untuk kenal sama dia, untuk siapa orang-orang baru yang mau deket sama dia, yuk monggo. Gitu, paham nggak? Jadi dia itu kayak punya banyak sekali pilihan di luar sana. Jadi ada orang baru yang menarik perhatian dia say helloin, ya dia kenalan, dia deket. Nanti ada lagi yang baru, ayo kita kenalan, ayo kita deket, kita coba untuk menjalin hubungan, nah kayak gitu. Jadi nggak cuman kamu, ada juga yang lain. Jadi dia itu kayak welcome ke banyak orang. Ya, dia itu kayak tidak mau menyia-nyiakan bertemu dengan orang baru dan menjalin hubungan dengan orang-orang baru itu untuk saling mengenal, untuk bisa dipilah-pilah nih kalau si A ini gimana nih sifatnya, karakternya, orangnya seperti apa, yang B gimana nih. Jadi nanti dia kayak menilai A, B, C, D mana yang lebih bagus, mana yang lebih cocok sama dia, mana yang lebih bisa memberikan kenyamanan. Gitu. Itu juga alasan kamu kenapa kamu memilih untuk berakhir. Tidak mau lagi percaya sama dia. Bodoh amat. Nah, itu ya, karena dia masih welcome ke semua orang yang mau dekat sama dia. Gitu ya. Dia masih membuka lowongan. Apa sih sebutannya ya? Itu bercanda aja ya. Apa ya? Bahasanya itu aku lupa. Ya, pokoknya intinya seperti itu ya. Dia masih mau mencoba dengan si A, si B, si C, kayak gitu. Oke, kalau aku lihat ya keadaan saat ini tuh dia melihat kamu sekarang tuh kayak mungkin lebih sukses dari dia, atau saat ini kamu sudah sukses, sudah mengalami kemenangan dalam hidup ya, sudah aman, damai, tentram. Mungkin kamu dilihat banyak sekali mendapatkan penghargaan atau dihargai oleh orang-orang seperti itu ya. Dia melihat kamu itu sudah mencapai suatu kejayaan dalam hidupmu, kamu itu tenar orangnya ya kan, dikenal banyak orang, dipuji-puji orang, dibangga-banggakan ya, diakui, berprestasi ya. Terus itu juga di mata dia kamu itu orang yang selalu punya niatan baik gitu. Ya, kamu itu bukan orang yang ada udang di balik batu ya, itu. Kamu bukan orang yang banyak tipu muslihatnya, orang yang benar-benar jujur. Kalau kamu ngomong A ya memang kamu mau melakukan A, kayak gitu ya. Kamu orang yang memiliki niatan baik, banyak penggemarnya ya kan. Dia lihat di sini kamu itu banyak penggemarnya, banyak yang mendukung kamu ya. Kamu di mata dia itu seperti pusat perhatian ya, entah di sini kamu sadar atau enggak ya. Dia ngerasa gitu, kayak banyak gitu orang-orang yang memusatkan perhatiannya ke kamu gitu. Kamu tuh kayak center point dari orang-orang di luar sana gitu. Orang-orang terdekat kamu seperti itu ya. Dan bahkan aku melihat di sini dia ngerasa sekarang tuh kamu lebih menarik. Kamu lebih gini. Dulu kan dia tidak menghargai kamu ya, tidak memperlakukan kamu dengan baik, nyuekin kamu,
tidak menganggapmu ada, seperti itu ya. Sekarang ketika dia lihat kamu kok lebih apa ya, lebih cemerlang, lebih enak gitu dilihat, lebih menarik, sehingga sekarang tuh cara pandang dia terhadap kamu itu berubah gitu. Kamu kok lebih cantik, kamu lebih disukai banyak orang, kok banyak ya orang-orang yang naksir sama kamu, kok banyak ya orang-orang yang memusatkan perhatiannya sama kamu gitu. Sehingga saat ini aku lihat memang dia ngerasa kamu tuh lebih enak gitu, lebih lebih menarik gitu. Nah, terus juga kan kemarin-kemarin tuh dia tidak mengakui perasaan dia sama kamu kan, ya kan? Dia selalu memakai topeng, dia selalu berpura-pura tidak suka sama kamu ya. Nah, sekarang tuh kayak ada dorongan untuk ngasih tahu kamu, aku pengen ngasih tahu kamu tentang perasaan aku sebenarnya selama ini tuh sama kamu seperti apa, bahkan sampai saat ini tuh perasaan ini masih ada gitu loh ya, perasaan suka, perasaan tertarik, cinta, seperti itu. Nah, aku lihat juga di sini ternyata kamu dengan dia LDR. Ya, itu juga mungkin yang menjadi faktor sulit untuk mengekspresikan, sulit untuk ngasih tahu secara langsung ya tentang perasaan ya. Dan mungkin orangnya itu memang kalau menjalin hubungan tuh nggak bisa gitu loh LDRan, pengennya tuh face to face, bisa disentuh, bisa ngomong secara langsung. Jadi kalau misalkan dia mau ngomongin tentang perasaan dia itu pengennya langsung, secara langsung gitu loh ya, biar kamu dengar, biar kalian nggak ada kesalahpahaman, biar kalian kalau misalkan ada yang kayak miss gitu ya, ada yang kurang-kurang gitu, bisa langsung dijelaskan gitu loh ya. Orangnya seperti itu. Dan menjalin hubungan tuh orang ini mungkin nggak bisa kalau LDR gitu. Dan kenapa dia pengen datang secara langsung, secara fisik sama kamu, agar rencana-rencana dia yang dia siapkan itu bisa langsung tersampaikan, bisa langsung sukses gitu loh. Jadi kalau misalkan ada yang kurang-kurang itu bisa langsung diperbaiki, langsung dikerjakan kayak gitu loh. Ya, kalau aku lihat di sini, jadi kalau aku lihat emang ada keinginan dari dia sangat kuat ya, mau datang secara fisik sama kamu. Cuman aku melihat nampaknya orang ini tuh lagi mempersiapkan sesuatu untuk bisa datang ke kamu, entah itu mempersiapkan keuangannya, mempersiapkan mentalnya, emosinya, atau kata-kata yang akan dia utarakan ke kamu, atau apapun ya, apapun lah ya, pokoknya dia kayak lagi dipersiapkan untuk datang lagi ke kamu. Dan datangnya dia ini memang kalau aku lihat kayak ingin melamar kamu, entah melamar sebagai pacarmu, menikahi kamu, pokoknya ada lamaran romantis yang ingin dia tawarkan ke kamu ya. Dan aku melihat di sini kayak memang dia tuh masih terpesona sama kamu, dia masih menganggapmu cantik, ganteng ya, bahkan aku lihat sampai saat ini dia tuh masih sering berimajinasi. Banyak hal imajinasi yang dia buat ya di pikiran dia, dalam hal-hal apapun tuh dia imajinasikannya tentang kamu, aku lihat di sini. Terus itu juga di mata dia aku lihat di sini kamu tuh sekarang lebih bijaksana ya, dia pengen lebih kreatif untuk bisa menarik perhatian kamu, makanya di sini pengennya itu secara langsung, secara fisik langsung datang ke kamu, agar rencana-rencana dia ini itu bisa dia tunjukkan dengan kreativitas dia yang bisa menarik gitu loh di mata kamu. Jadi kayak nggak bakalan terlupakan gitu loh, entah cara lamarannya, entah cara bicaranya, entah physical touch-nya atau apapun gitu ya. Karena kalau aku lihat memang orangnya kreatif ya, dan orangnya mungkin memang anggun juga, dan dia seorang mediator ya. Dia pengen, ya aku lihat di sini dia benar-benar pengen mengambil tindakan terhadap kamu. Orangnya punya perilaku yang lembut ya. Aku lihat di sini dia orangnya ramah, lembut dalam bertindak ataupun berkosakata, ngomong tuh lembut juga, lemah lembut gitu ya. Orang yang memang cinta damai ya. Ini ada nih negosiator. Memang pinter ngomong, pinter bernegosiasi kayaknya dia ini. Nah, jadi kemungkinan kamu on off juga hubungannya dengan dia, karena dia orang yang negosiator, pinter bernegosiasi. Ya, jadi kamu itu gampang terpengaruh gitu, makanya hubungannya on off juga gitu ya. Entah itu dalam kosakata yang dia lakukan, atau dalam gestur, atau mungkin dalam penekanan emosional
gitu ya. Jadi gampang gitu kamu itu terpengaruh sama dia. Nah itu ya, jadi so hati-hati kalau memang dia niatnya baik dan kamu memang masih mau menerima dia, ya silakan. Tapi kalau misalkan di sini kayak ada udang di balik batu nih dia gitu ya, hati-hati karena dia adalah negosiator yang baik. Dia pintar menghasut atau pintar mempengaruhi ya agar kamu luluh. Nah gitu, agar dia dapat perhatian kamu secara lebih gitu ya. Oke. Aku rasa cukup lah ya, cukup sampai di situ. Ya, kalau aku lihat di sini dia masih tertarik sama kamu, masih terpesona, masih sayang sama kamu, gitu. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Leo. Itu saja. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada 20, 22, 14, 18, 11, 3, 7, 2, 2, 27, 28, 6, 16, 21, 10, 12, 29, 24, 8, 23, ya, 31, 9, 5, 19, 15, 4, 30, 17, 25, dan 13. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Juni, Februari, Januari, November, April, Oktober, Agustus, Desember, Mei, dan September. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio tikus, nggak kelihatan ya Juninya. Sio macan, sio kelinci, sio ayam, sio ular, sio anjing, sio naga, sio kambing, sio monyet, dan sio babi. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ouch. ELV WCZX OUANR SDF BTHQK dan M. Aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.